Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Anizar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyimpanan dan pelepasan panas dalam transisi fase. Nah, di sini saya tidak sendirian, nanti ada teman saya yang akan melanjutkan penjelasannya, penjelasan oleh saya ya, yang bernama Nata Sukma Afandi. Nah, nanti setelah saya selesai, dia akan menggantikan saya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini perhitungan perubahan energi dalam ya. Nah, sejauh ini kita hanya mampu menghitung perubahan energi dalam gas ideal dengan menggunakan hukum pertama dan dikombinasikan dengan hukum gas ideal ya. Ini hukum pertama ini hukum termodinamika ya. Nah, lalu kapasitas panas memberi kita cara untuk menentukan perubahan energi dalam suatu bahan. Nah, jika kita mengetahui ketergantungan kapasitas panas pada suhunya, untuk volume untuk proses volume yang konstan, nah grafiknya itu seperti ini ya. Jadi dikala kita menambahkan panas, nah maka grafik pada temperaturnya itu akan naik ya. Nah, bisa kita lihat di sini T1-nya itu rendah. Nah, jika kita menambahkan CV-nya atau panasnya itu maka akan naik ya temperaturnya. Oke, next. Nah, panas disimpan dan dilepaskan selama perubahan fasa. Nah, ini menambahkan panas pada bahan ya. Nah, kapasitas panas adalah kemiringan dq atau dt ya. Dari sebidang panas total, nah ditambahkan ke sistem atau suhu sistem. Jadi, misalkan kita menambahkan panas secara perlahan ke dalam balok es yang bersuhu minus 30 ya, maka didapatkan grafiknya seperti ini. Nah, jika kita mendapatkan terus-terusan panas ke balok es yang bersuhu minus 30, maka temperaturnya akan ikut naik ya, seiring ditambahkannya kalor tersebut. Karena di situ ada ketidakseimbangan kalor, maka dia akan membalansnya. Nah, maka jika di continue, panasnya dimasukkan terus-menerus, maka suhu balok esnya akan terus naik. Dan jika menyentuh titik lelehnya, maka bisa mencair untuk balok esnya. Nah, ini dia untuk grafiknya ya. Nah, pertama-tama di minus 30 untuk suhunya, lalu dia naik, 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 naik terus sampai menyentuh titik leburnya. Artinya perpindahan fase dari padat ke kecairan. Nah, di sini temperatur 0, artinya di situ titik lelehnya balok es. Nah, maka jika terus ditambahkan dengan kalornya, maka dia akan meleleh dan mencair. Nah, jika kita mempertimbangkan kebalikan dari proses ini dengan mendinginkan segelas air dari temperatur 20 derajat hingga minus 20 derajat, kita akan menemukan suhu bervariasi seiring hilangnya panas dari gelas mengikuti kurva grafik yang di atas ya, secara terbalik. Artinya dari atas ke bawah. Nah, penyimpanan dan pelepasan panas terlihat pada banyak transisi fase orde pertama. Nah, terdapat 3 pelepasan panas ya. Di sini ada yang satu ada padat ke cair, yaitu mencair, dia menggunakan kalor lebur. Nah, lalu yang kedua ada gas ke padat, itu kalor uap. Nah, lalu yang ketiga itu ada padat ke gas, yaitu kalor sublimasi. Nah, akuntansi energi panas dalam suatu material. Nah, diferensial DU atau delta usaha ya, dapat dianggap sebagai perubahan kecil pada energi internal total sistem atau sebagai energi internal pada sebagian kecil sistem besar. Nah, misalkan suatu material dibagi menjadi subsistem kecil sedemikian rupa sehingga masing-masing subsistem kecil mengikuti persamaan di atas ya. Persamaan yang tadi. Kami kemudian dapat mengintegrasikan seluruh subsistem untuk menjumlahkan total energi internal. Berapa yang tersisa dari total energi internal jika kita kemudian mengurangi energi tekan, yaitu bagian energi internal yang timbul dari tekanan eksternal. Nah, ini ya untuk
grafiknya, yaitu suatu sistem homogen seragam atau tekanan seragam dari fluida murni sederhana yang dibagi menjadi sejumlah sistem yang lebih kecil dengan ukuran dV. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu energi dalam total dikurangi dengan energi mekanik tekan total. Nah, fakta yang pertama yaitu besaran baru ini merupakan fungsi keadaan termodinamika dan didefinisikan sebagai entalpi atau H dalam kurung S Pn. Nah, yang kedua berguna untuk menuliskan diferensial entalpi dan melihat komponen-komponennya. Nah, nomor 3, melihat ekspresi diferensial entalpi, kita melihatnya dalam tekanan konstan proses. Perubahan entalpi sistem sama dengan energi panas yang ditransfer ke sistem. Ungkapan ini sangat berguna karena menyatakan bahwa kita dapat mengukur entalpi secara eksperimental dengan mengukur perpindahan panas yang terjadi dalam suatu proses pada tekanan konstan. Nah, entalpi juga berhubungan dengan kapasitas panas tekanan konstan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan tadi oleh Mas Anijar. Baik, di sini akan saya jelaskan mengenai entalpi, fraksi fasa, dan juga kapasitas panas pada transisi fase orde pertama. Jadi, yang akan saya jelaskan di sini ada 2 poin. Gelas berisi air dan juga es, dan bisa kita lihat pada entalpi selama transisi fase padat menuju cair yang terjadi pada saat memanaskan balok es. Jadi bisa kita lihat di sini fase dari minus 40 derajat dan juga minus 20 derajat menuju 0 dan juga 20 dan juga 40 derajat. Nah, dari yang tadinya es ketika kita panaskan itu akan menjadi cair gitu. Nah, maka dari itu ada perubahan fase dari padat menuju cair. Dan yang kedua adalah poin mengenai karena kita itu mempertimbangkan proses tekanan konstan dan juga reversibel, maka dinyatakan bahwa delta H itu sama dengan delta Q reversible karena panasnya itu reversible. Dan bisa kita lihat juga pada delta yang kedua ini, entalpi molar berbagai fase air ya. Dari yang kita awalnya padat, es batu atau balok es. Yang awalnya padat ketika kita panaskan itu akan menjadi cairan. Dan ketika cairan kita panaskan lagi dengan suhu yang lebih tinggi, itu akan menjadi gas. Oke. Yang selanjutnya adalah perubahan entalpi pada transisi fasa, itu disebut entalpi leleh. Kenapa sih kita sebut entalpi leleh? Itu karena panas transformasi atau panas peleburan atau panas laten peleburan itu adalah energi panas yang disimpan dalam padatan saat dibekukan dan juga akan dilepaskan kembali pada saat nantinya meleleh. Dan yang selanjutnya adalah pecahan fasa selama transformasi ya. Untuk entalpi peleburan itu mengukur jumlah panas yang diperlukan pada tekanan konstan untuk mengubah sampel dari padat menjadi cair secara sempurna. Pada perpindahan panas dalam jumlah sedang, sistem merupakan campuran kesetimbangan antara padat dan juga cair. Jadi ini merupakan diagram dari transformasi padat menuju cair. Dan yang selanjutnya adalah perilaku kapasitas panas pada transisi fase orde pertama. Jadi mirip dengan entalpi sebelumnya, kapasitas panas itu harus menunjukkan pada transisi fase karena Cp adalah turunan entalpi terhadap suhu. Karena maka Cp tidak didefinisi sebagai transisi fase. Dan untuk kapasitas panas itu suatu bahan yang mempunyai ketergantungan yang kompleks terhadap suhu. Dan ini merupakan Cp dari N butana ya, dari semua fasenya. Dari solid menuju liquid dan juga gas. Oke, yang selanjutnya adalah penentuan entropi transisi fase orde pertama. Bagaimana sih cara menentukan penentuan entropi transisi fase orde pertama ini? Nah, untuk mengukurnya adalah perpindahan panas memberikan kita entalpi transisi fase secara langsung. Tapi bagaimana dengan perubahan entropi yang terjadi dalam sistem pada transisi ini?
Nah, misalkannya kita melakukan percobaan dalam tekanan yang konstan, jadi kita melakukan percobaan dengan tekanan yang konstan dan juga memanaskan sampel hingga mencapai titik lelehnya. Jadi sampel itu akan dipanaskan mencapai titik lelehnya sehingga sampel tersebut akhirnya akan meleleh gitu. Yang panas yang dilepaskan saat peleburan adalah entalpi peleburan. Nah, tetapi ada dua hal yang bisa menentukan penentuan entropi transisi fase orde pertama ini. Jadi yang pertama adalah kita juga harus mengetahui definisi entropi dari proses reversible tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus menemukan bahwa entropi leleh itu dapat dihitung langsung ya dari entalpi leleh dan suhu lelehnya. Oke, yang selanjutnya adalah transisi fase bahan metastabil dan juga tidak stabil. Jadi saling berkaitan. Untuk yang akan saya bahas adalah dua poin. Di sini ada yang poin pertama adalah cara cairan yang didinginkan secara didinginkan hingga suhu di bawah titik beku kesetimbangannya. Nah, demikian pula padatan dapat menjadi sangat panas ya, ketika kita panaskan hingga suhu di atas titik lelehnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika cairan itu didinginkan, ketika super didinginkan, melebihi dari titik beku kesetimbangannya, dan juga padatan yang kita sangat panas itu, ketika dihasilkan dipanaskan hingga suhu titik di atas titik lelehnya gitu. Untuk fase tersebut tidak stabil atau metastabil dan akan mudah bertransformasi ke keadaan setimbangan. Jadi ketika kita melakukan metastabil tersebut, uh, untuk fase padat dan juga cairnya itu tidak akan stabil gitu. Yang selanjutnya adalah poin kedua, pendinginan super atau supercooling ya, dan juga pemanasan yang berlebih atau superheating itu dapat terjadi bila ada hambatan energi terhadap pembentukan fase stabil. Jadi ketika kita melakukan pendinginan super atau supercooling dan juga pemanasan berlebih atau superheating, itu akan ada hambatan energi terhadap pembentukan fase stabil. Nah, di sini adalah zatnya dan juga pengamatan maksimal dari pendinginan supernya atau K. Air raksa kadmium itu 88, 110, dan juga perak di sini 227, besi 286, nikel itu 365, dan terakhir niobium adalah 525. Nah, untuk contoh aplikasinya teknologi material perubahan fasa ini bisa diaplikasikan untuk bahan dengan transisi fasa pada suhu yang sesuai itu dapat digunakan untuk menyimpan dan juga melepaskan panas pada kondisi yang diinginkan. Contohnya adalah untuk memindai mikrograf elektron kain dengan PCM tertanam atau mikrosfer. Dan ini merupakan gambar uh, dari balok es atau es batu ya yang kita panaskan. Nih, jadi untuk gambar yang pertama adalah batu es yang ketika siang hari, karena dia mendapatkan panas dari matahari, dia itu memiliki fase padat. Ketika dipanaskan, dia itu akan menjadi cairan dari suhu di bawah minus 0 ya. Ketika dipanaskan itu hampir mencapai suhu 30 derajat. Dan juga yang kedua adalah ketika malam harinya. Ketika malam hari dari es batu yang asalnya cair, ketika malam hari adalah proses kebalikannya yang tadinya memuai sehingga tidak memuai dari cairan itu menuju padatan. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita presentasikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.